Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah yang mana telah memberikan banyak sekali nikmat dan kesempatan pada kita semua. Alhamdulillah, pada siang hari yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam suatu acara, yaitu seminar public speaking. Tak lupa salawat serta salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, para tabiinnya, mudah-mudahan bisa juga sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan kali ini saya Arman Ardiansyah dalam menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah public speaking yang diampu oleh Bapak Zikri Fahrul Nur Hadi, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah topik yang berjudul generasi Z. Alasan saya kenapa memilih topik ini karena memang pertama, topik ini adalah topik yang dekat sekali dengan khususnya pribadi saya, yang mana saya sendiri termasuk ke dalam generasi Z itu, karena menurut salah satu media penelitian atau salah satu riset penelitian dikatakan bahwa generasi Z ini adalah mereka yang lahir di antara atau di kisaran tahun 1990 sampai 2010, sehingga generasi ini lahir ketika memang dunia sudah mulai mengenal tentang teknologi. Maka dari itu generasi ini lahir ketika semuanya sudah serba mudah, dan itu nantinya ada dampak negatif dan positifnya. Menariknya, menurut sensus yang dilakukan tahun 2020 bahwa generasi Z ini, populasi Gen Z ini di Indonesia itu melebihi 27%, yang mana lebih dari 30% atau 27% tadi adalah mereka anak muda yang hidup di Indonesia. Ini menyebabkan mereka memiliki kemampuan yang memang sudah mengenal teknologi, sehingga hasil yang bisa didapat diharapkan adalah menjadikan Indonesia yang maju minimal dalam segi digitalisasinya. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun generasi ini lahir ketika teknologi sudah merambah di dunia ini, tapi hal itu tentu saja membawa dua dampak, yaitu ada dampak positifnya dan dampak negatifnya. Kita mulai dari dampak positif teknologi, terutama khusus bagi generasi Z. Salah satu dampak yang mungkin paling terasa ketika dunia memasuki era digitalisasi ini adalah kemudahan terhadap segala hal, termasuk salah satunya adalah media digitalisasi ataupun pengembangan teknologi. Salah satu contohnya adalah ketika zaman dulu kita ingin misalkan mengajukan suatu laporan atau suatu file, itu harus dicetak dulu dalam bentuk kertas, kemudian diberikan, dan itu membutuhkan banyak waktu untuk melakukan itu. Tetapi ketika zaman sekarang itu kita sudah mengenal komputer, laptop, sehingga file-file tadi bisa langsung dikirim kepada mereka yang memang menugaskan kita untuk mengirim file itu. Kemudian dampak positif yang lainnya adalah mudahnya kita, terutama generasi Z, dalam mengakses materi, misalnya materi pembelajaran.
Kan kelas misalkan dosen memberikan suatu topik materi, kemudian kita bisa mengakses materi itu, mencari materi itu sendiri dengan Google misalnya, atau dengan hal-hal yang lain yang mana bisa kita langsung gunakan melalui HP. Dampak-dampak tadi dilihat sangat memudahkan kita untuk hidup di zaman yang memang semuanya serba digital. Tetapi satu hal yang perlu digarisbawahi, setiap hal itu jika dia memiliki dampak positif, tentunya ada juga dampak negatifnya. Salah satu dampak negatif dari kemajuan teknologi ini bagi Gen Z adalah ketika kita tidak mampu mengatur kapasitas diri kita dalam menerima informasi. Misalkan dengan mudahnya mengakses informasi, memudahkan pula masuknya semua informasi yang kita tidak tahu sumbernya dari mana. Ketika kita tidak bijak dalam menanggapi atau menerima informasi tersebut, maka kita akan terbawa arus kepada arah yang negatif. Bisa jadi informasi yang kita terima itu merupakan sesuatu yang tidak benar atau hoax, ataupun sesuatu yang justru membahayakan kita. Nah, itu dampak yang serius ketika kita tidak memiliki pengetahuan tentang teknologi, tentang memilih dan memilah mana yang baik untuk kita minimal. Itu akan sangat berbahaya ketika kita asal saja menerima sebuah informasi. Kemudian fenomena yang lain adalah dari majunya sosial media ini, banyak tentunya generasi Z ini yang menginginkan status sosial tinggi di dunia maya. Salah satu contoh yang paling nyata adalah ketika mereka bermain sosial media, entah itu TikTok, Instagram, atau yang lainnya. Di sana banyak sekali terjadi unsur penipuan. Misalnya ketika ada seorang yang mengupload foto dirinya atau video dirinya di sosial media, kemudian dia edit sehingga memang misalkan berbeda dari aslinya, tampilannya berbeda dari aslinya karena menggunakan kemajuan teknologi tadi. Dan ketika ada orang yang ingin ketemu dengannya langsung, ternyata beda dengan apa yang di kamera. Itu adalah konsep di mana mereka memang menginginkan status sosial yang tinggi, tetapi dengan cara yang kurang baik. Ataupun banyak anak muda yang menginginkan follower Instagram atau TikTok yang banyak, sehingga dia merasa dirinya terkenal dan status sosialnya di media sosial naik. Padahal ketika status kita di media sosial naik, belum tentu status kita di masyarakat itu baik juga. Tetapi hal yang perlu digarisbawahi dari negatif yang tadi adalah sebenarnya ketika kita mampu mengolah atau menggunakan media sosial ini dengan bijak, itu bisa membawa banyak manfaat. Salah satunya adalah menyebarkan informasi kepada masyarakat ramai dengan cara yang mudah. Itu merupakan salah satu dampak positif dan negatif dari kemajuan teknologi pada generasi Z ini. Kemudian permasalahan yang selanjutnya adalah ketika generasi Z ini hidup berdampingan dengan mereka yang pemikirannya memang masih terbawa pada generasi sebelumnya. Salah satu problem yang paling besar generasi Z adalah mereka tidak mau mendengarkan perkataan orang yang lebih tua daripada mereka karena mereka menganggap diri mereka sendiri itu sudah paham tentang kondisi zaman digitalisasi ini. Padahal salah satu poin yang tidak kita miliki dari mereka yang sudah hidup sebelum kita adalah experience atau pengalaman. Sehingga pengalaman itu tidak bisa dipelajari dalam semalam, tidak bisa didapat dalam semalam, harus melalui proses yang panjang sehingga mereka tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Seharusnya ketika Gen Z ini memiliki pikiran terbuka, mereka dapat menerima informasi dari mereka yang hidupnya sebelum kita atau para orang tua ini untuk menjadikan hidup kita ini minimal terarah pada zaman yang memang sudah serba maju ini. Nah, salah satu keunggulan Gen Z dibanding generasi sebelumnya ya tadi seperti saya sampaikan bahwa Gen Z ini lahir ketika sudah mengenal komputer.
Maka dalam segi pengaplikasian atau penggunaan media seperti komputer, laptop, mungkin kita lebih unggul dari generasi sebelumnya. Tetapi nilai utamanya belum tentu kita bisa melebihi dari generasi sebelumnya. Nah, ketika para anak muda ini menggunakan teknologi dengan sebaik-baiknya, diharapkan akan berdampak positif bagi Indonesia ketika mereka menggunakan perkembangan teknologi ini kepada hal yang positif. Contohnya, banyak sekali konten kreator yang memang mereka sudah mengenal tentang kemajuan teknologi ini dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk bisa minimal membuat dirinya bermanfaat bagi orang sekitarnya dan bahkan lebih jauhnya adalah untuk negaranya. Kadang itu peran anak muda di sini adalah bisa menjadi alat pendobrak alat pendobrak kemampuan dalam membentuk suatu karya ke depannya, sehingga generasi yang digadang-gadang generasi emas itu bisa kita capai dengan cara minimal dalam segi digitalisasinya. Sehingga sebuah pesan penting yang ditancapkan bahkan sebelum kita semua lahir adalah ketika saya diingat dulu perkataan Bung Karno yang mengatakan bahwa beri saya 10 pemuda maka saya guncangkan dunia. Tapi nyatanya pemuda zaman sekarang memang kebanyakan tidak memiliki kompetensi itu, sehingga ketika kita berharap pada mereka yang tidak punya kompetensi, jangan harapkan hasil yang baik pula. Nah, kedepannya pesan saya terutama bagi saya sendiri sebagai anak muda tadi, lebih bijak dalam memilih dan menggunakan kemajuan teknologi ini dalam bermedia sosial, sehingga apa yang dicita-citakan kita dan bangsa kita ini bisa sejalan dan bisa tercapai dengan kemajuan teknologi dan memang kompetensi dan potensi anak mudanya yang menggunakan teknologi tadi sebaik-baiknya. Alhamdulillah, mungkin dicukupkan sekian yang bisa saya sampaikan terkait masalah generasi Z dan teknologi ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan yang terjadi pada diri saya dalam penyampaian materi ini. Ditutup dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.